Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Fardhan Mahmudatul Imamah di mata kuliah Islam dan Budaya Populer. Kali ini kita akan membahas tentang puisi dari kumpulan puisi dari penyair Sapardi Djoko Damono yang berjudul Mantra Orang Jawa. Nah, sebelumnya kita telah membahas banyak produk-produk budaya populer seperti film, musik, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita agak berbeda, yaitu tentang puisi. Sedangkan tentang tokoh penyair Sapardi Djoko Damono, mungkin salah satu di antara kalian cukup kenal atau pernah mendengar. Beliau adalah salah satu penyair yang terkenal. Salah satunya adalah kumpulan puisinya yang berjudul atau novelnya yang berjudul Hujan di Bulan Juni, yang bahkan juga sudah difilmkan dalam bentuk populer, kisah romantisme populer. Tapi kali ini dia juga punya buku yang sangat menarik, kumpulan puisinya yang kumpulan puisi judulnya Mantra Orang Jawa. Sebelumnya saya telah membagikan artikel kepada mahasiswa untuk dibaca berjudul Ideologi Islam Jawa pada kumpulan puisi Mantra Orang Jawa karya Sapardi Djoko Damono yang ditulis oleh Herni Isnaini dari IKIP Siliwangi Bandung. Kali ini saya ditemani oleh Bu dosen cantik, Bu Nurul Baiti Rohmah. Ya, panggilannya Bu Baiti. Bu Baiti adalah dosen di Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung. Bagaimana kabarnya Bu Baiti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam diskusinya tentang Sapardi Djoko Damono. Dalam kumpulan puisinya Mantra Orang Jawa ini, Sapardi Djoko Damono banyak memberikan gambaran atau istilah-istilah atau konsep-konsep tentang Islam, tetapi juga atau sebaliknya tentang konsep-konsep Jawa yang sangat diwarnai dengan nafas-nafas keislaman gitu. Jadi misalnya dia salah satu dalam pembukaan bukunya dia menafsirkan bismillah dengan makna yang berbeda dari biasanya. Misalnya dia menggunakan kata bis yang berarti kulit, mil artinya daging, lah berarti tulang. Ini kan sangat-sangat menarik ya, karena dia punya perspektif yang baru, yang mewarnai gambaran puisi-puisi keislaman, tentunya puisi-puisi tasawuf atau khususnya di dalam dunia penyair gitu. Nah, sebelumnya masuk ke buku kumpulan puisi Mantra Orang Jawa, menurut Bu Baiti apa yang menarik dari sajak-sajak atau syair-syair yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono dalam bukunya Mantra Orang Jawa? Jadi ada beberapa hal yang menarik dalam kumpulan puisi dari Sapardi Djoko Damono ini sendiri ya. Yang pertama bahwa puisi ini itu berisi tentang mantra-mantra Jawa yang mirip dengan mantra itu sendiri, tetapi ada hal-hal yang ditambahi atau ada kreativitas dari sastrawan itu sendiri, yaitu Sapardi. Sehingga dalam penafsirannya pun ketika membaca puisi ini, Mantra Orang Jawa ini tidak diposisikan sebagai mantra, tetapi lebih ke puisi. Dalam pengantarnya di buku ini itu juga menyebutkan bahwa dalam pembacaannya ini diposisikan sebagai sebuah puisi, bukan lagi mantra. Karena kalau misalnya diposisikan sebagai mantra, nanti ada hal-hal yang berbeda dengan tujuan dari pembuatan karya sastra, yaitu puisi itu sendiri. Gitu. Dalam penyampaiannya pun sebagai seorang sastrawan itu kan juga memiliki hal-hal yang perlu. Yang pertama adalah yang namanya khayalan ataupun imajinasi dari pengarang itu sendiri. Dan biasanya di dalam puisi itu ada kreativitas ya dalam bentuk konotasi-konotasi yang diwujudkan dalam diksi-diksi yang digunakan seperti itu. Jadi meskipun isinya mirip-mirip dengan mantra Jawa, tetapi tidak diposisikan sebagai sebuah mantra. Benar. Jadi kalau Anda membeli buku Mantra Orang Jawa, jangan bayangkan isinya itu adalah aji-aji, mantra, doa-doa, rapal-rapal ya, untuk tujuan tertentu. Murni di dalam bukunya ini isinya ya puisi sebagai salah satu karya sastra.
sebagaimana lainnya gitu, suatu cara untuk mengekspresikan pemikiran sang penulis dalam bentuk karya sastra itu tadi gitu. Kemudian sepertinya Bu Baiti bawa beberapa buku tentang mungkin kita tidak membawa buku aslinya, buku aslinya Matra Orang Jawa, tetapi ada beberapa buku. Bisa dijelaskan buku-bukunya yang pertama yaitu berjudul Novel Jawa tahun 1950-an, Telaah Fungsi, Isi dan Struktur, di mana buku ini merupakan hasil disertasi dari Sapardi Djoko Damono di tahun 90-an. Jadi meskipun Sapardi ini dikenal sebagai sastrawan tetapi bukan kejawa, tetapi dalam disertasinya beliau itu mengambil topik mengenai novel Jawa ataupun karya sastra Jawa itu sendiri, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya dia sudah terbiasa dengan bahasa Jawa, kehidupan Jawa, atau mungkin dia sebenarnya dia juga berlatar belakang dari masyarakat Jawa mungkin ya. Iya, karena memang Sapardi itu sendiri kan lahir dan besar di Solo. Di mana Solo itu sendiri merupakan salah satu pusat peradaban Jawa dengan adanya Keraton Surakarta itu ya. Jadi pada dasarnya dia juga familiar dengan konsep-konsep Jawa. Apalagi dulu dia pernah menulis disertasi tentang novel Jawa gitu. Kemudian buku satunya lagi yaitu yang ditulis oleh Bagdi Sumanto yang berjudul Sapardi Djoko Damono Karya dan Dunianya. Di sini itu dijelaskan mengenai beberapa karya dari Sapardi Djoko Damono, tapi umumnya lebih ke puisi bahasa Indonesia seperti itu, bukan membahas mengenai kejawaan, spesifik kejawaan itu sendiri. Kebetulan saya waktu sekolah di Semarang, yaitu di Undip, Sapardi ini salah satu dosen saya. Wow, ini mahasiswanya, mahasiswa Bapak SDD. Bapak Sapardi yang dikenal oleh peserta didiknya sebagai orang yang menuliskan karya-karyanya dengan bahasa yang sederhana tetapi penuh makna di situ. Jadi untuk pemahamannya itu tidak yang tinggi-tinggi untuk pilihan diksinya, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa diksi yang singkat, tetapi juga penafsirannya juga singkat, tidak seperti itu. Iya sih, pilihan kata-katanya memang kayak lebih pendek, lugas gitu ya. Tidak terlalu banyak metafora atau yang berlapis-lapis gitu kan. Beberapa karya sastra bisa saja berlapis-lapis. Seperti kalau dalam yang biasa saya baca itu biasanya adalah syair-syair punya Gusmus, itu juga syair-syair yang sifatnya lugas, naratif gitu ya. Maksudnya cukup dengan kata-kata sederhana atau bahasa sederhana. Yang agak-agak sulit itu mungkin salah satu contohnya adalah sastranya Kunto Wijoyo itu yang saya sangat suka, itu Daun-daun Jatuh ya. Salah satu kumpulan puisinya. Nah, si Sapardi Djoko Damono itu punya kecenderungan sajaknya itu baitnya itu pendek tapi sajaknya panjang. Saya memperhatikan di beberapa kumpulan buku puisinya itu gayanya seperti itu. Ya beberapa ada yang naratif, beberapa kalau dalam mantra Jawa di kumpulan puisi mantra orang Jawa ini malah punya justru kecenderungannya lebih ke gayanya itu sangat gimana ya? Banyak metaforanya gitu, banyak metafora yang saya sendiri merasa ini cukup tidak biasanya, tidak seperti puisi Sapardi Djoko Damono lainnya gitu. Nah, misalnya seperti beberapa pilihan kata dia menggunakan istilah Aji Jayabrana, kemudian kadang menggunakan istilah Allah diganti kemudian istilah dengan Sang Hyang Agung, kemudian bahkan menggunakan istilah Sang Hyang Widi yang kadang merujuk kepada tradisi agama lain gitu. Nah, kalau menurut Bu Baiti sendiri bagaimana gambaran hubungan antara Islam dan Jawa yang digambarkan dalam syair atau sajak-sajak yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono? Seperti halnya puisi yang pertama yaitu mengenai Bismillah. Di situ kan Bismillah, kulit, kemudian mil itu daging, kemudian lah itu tulang. Jadi sisi sebelah kiri itu bahasanya Arab, kemudian kanan itu bahasanya Indonesia. Tetapi kita tahu sebagai masyarakat beragama Muslim itu dalam setiap hal itu selalu diawali dengan membaca basmalah. Untuk
untuk harapannya agar apa yang dia lakukan itu selalu diawasi, kemudian dilindungi oleh Allah itu sendiri. Kemudian ketika disandingkan dengan apa namanya, itu tadi ada tulang, kemudian ada Daging, daging, kemudian ada kulit. kulit, itu kan seolah-olah makna antara sisi kanan dan kiri itu bertolak belakang, tetapi sebenarnya itu ada kaitannya ketika dijadikan satu. Harapannya apa namanya, ketika seseorang atau manusia itu sendiri sudah menyatu, itu kan terdiri dari 3 hal itu tadi ya. Ada kulit, daging, tulang, kemudian jasmani lah ya. kemudian apa namanya, diawali dengan bacaan-bacaan dengan harapan kepada Tuhan. Harapannya dalam melakukannya semua tiga hal tadi itu yang jasmani tadi itu bisa memiliki nilai-nilai rohani gitu ya. Ya, bisa menyatu nilai-nilai spiritualisme. Betul. Bahwa aktivitas manusia itu tidak hanya aktivitas kasat mata saja, Ya, tapi yang kelihatan saja, tetapi ada spirit ruhaniah yang di dalamnya dengan kata Bismillah ini. Maka di situ dilanjutkan dengan kata Al-Rahman, Ar-Rahim, sepasang mata kiri dan kanan untuk menunjukkan bahwa setiap apapun aktivitas kita itu dalam pantauan Tuhan gitu ya. Sebagai Sang Pengasih dan Sang Penyayang, tentu saja. Oke, beberapa puisinya memang menurut saya istilahnya apa ya, cukup mampu menggambarkan. Kalau dalam mungkin bahasa yang paling sering digunakan dalam apa pembelajaran apa istilahnya antropologi masyarakat Islam Jawa ini, mungkin salah satunya adalah kata sinkretik. Misalnya dalam beberapa puisinya menggunakan saya bacakan salah satu puisinya mungkin ya, yang menurut saya pendek tapi cukup menarik, yaitu tentang Aji Jayabrana gitu. Aku pusatkan pikiran, Aji Jayabrana berasal dari Kawah Merah, tembaga kotanya 7.000 bala tentaranya. Jaga aku, jaga agar tetap selamat sentosa. Bertutup Nabi, berkancing Allah dan Wali 9 yang jaya. Itu hidup namanya menjaga terhadap orang lain agar tak bisa bergerak sama sekali. Penyebutan Aji Jayabrana. Istilah Aji Jayabrana ini kan sudah sangat Jawa istilahnya kayak gitu ya. Tapi kemudian di dalam puisinya itu menyebutkan ada Nabi, kemudian ada Allah, ada Wali 9 dengan Wali 9 karakter pendakwah Wali Songo kita yang memang ya karakter Islam yang ada di Jawa ini kan terpengaruh oleh Wali Songo ini. Nah, misalnya dalam puisi ini atau dalam beberapa puisi lainnya, mungkin Bu Baiti bisa menjelaskan sebenarnya gambaran representasi Islam Jawa itu bagaimana? Jadi seperti halnya Aji Jayabrana, apa namanya itu kan ajian biar orang itu semakin kuat seperti itu dalam masyarakat Jawa. Apalagi ketika dalam beberapa siklus kehidupan, ada yang namanya mulai dari masih dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai meninggal pun, itu ada hal-hal yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa sampai saat ini bagi yang masih mempercayai seperti itu. Kalau dulu sebelum Islam masuk itu tradisi-tradisi ataupun bentuk syukurnya itu diberikan kepada sang penguasa. Tetapi setelah Islam masuk, yang disebarkan oleh Wali Songo, salah satu yang terkenal adalah Sunan Kalijogo. Dalam penyebarannya beliau menggunakan bisa tembang, kemudian wayang seperti itu. Maka tujuan yang diberikan atau perwujudan dari syukuran itu bukan lagi kepada sang penguasa yang bukan Tuhan, tetapi setelah Islam masuk maka diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Berarti dalam satu puisi ini sebenarnya itu dia ingin menggambarkan proses hidup mati manusia, misalnya proses pertama kali hidup manusia hingga kemudian mati, di mana dalam tradisi Jawa itu penuh dengan ritual-ritual, penuh dengan upacara-upacara. Mungkin kita terbiasa dengan istilahnya kalau masih dalam hamil ada ngapati, mitoni gitu-gitu. Kemudian setelah melahirkan ada pedaksiten, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian
bahkan ketika sudah meninggal ada 40, 100, nyewu gitu yang Mendak, seluruh mendak, dan itu seluruhnya sebenarnya awalnya adalah tradisi-tradisi Jawa yang kemudian dalam tanda kutip diislamkan dengan yang awalnya berisi mantra tadi kemudian diganti dengan doa-doa khas Jawa, khas Islam gitu ya. Oke, Kemudian di dalam judulnya sendiri ini kan dijelaskan tentang dalam puisinya Mantra Orang Jawa ini si penulis ingin ngomongin tentang gambaran ideologi Islam Jawa di puisi-puisinya ini. Nah, kira-kira ideologi di sini itu maksudnya apa ya, ideologi Islam Jawa di sini? Ideologinya yaitu mengenai praktik mistisisme, di mana manusia sebagai makhluk Tuhan dalam segala hal yang dilakukan itu selalu disertai dengan doa-doa yang ditujukan kepada Tuhan seperti itu. Kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan mulai dari masih dalam kandungan, melahirkan sampai meninggal semuanya itu tidak bisa terlepas dari yang namanya Sang Pencipta itu sendiri, yaitu bagi masyarakat Muslim disebut Allah. Gitu. Oke, berarti misalnya di dalam ideologi Islam Jawa ini memang selain praktek-praktek tadi, praktek-praktek di mana ritual yang sebelumnya adalah tradisi sebelum Islam datang kemudian tetap masih dilestarikan, tetapi sebenarnya dalam orang Jawa sendiri mereka mempunyai nilai-nilai spiritual ya, yang satu di sini yang ada satu kata kunci yang bisa menjembatani antara Islam dan Jawa itu adalah kata makrifat gitu. Nah, ada banyak konsep makrifat yang kemudian diterima atau digunakan oleh masyarakat Jawa. Misalnya yang paling sering itu digunakan konsep-konsep Islam, misalnya bahwa keberadaan Tuhan di sekitar kita atau di dalam hati kita, dalam spiritualitas, dalam lelaku sehari-hari, terutama kalau kita itu kan biasanya itu kalau di masjid itu namanya iktikaf ya, tapi kalau di Jawa itu ada istilah mungkin bersemedi, itu kan mirip-mirip gitu. Nah, tapi keduanya punya topo broto itu kan sebenarnya punya konsep-konsep yang hampir sama, tapi kemudian mulai saling beradaptasi satu dengan yang lain, baik Islam ke Jawa maupun Jawa ke Islam. Bu Baiti mungkin mau menambahkan dari diskusi kita kali ini? Karena memang yang namanya karya sastra, khususnya puisi, ada yang namanya istilah lisensia putika, yaitu kebebasan dari sang pengarang itu sendiri. Ketika pengarang menghendaki ingin membuat sebuah karya di mana karya itu ada perpaduan antara Islam dan Jawa, maka pengarang pun itu bebas untuk menuliskan apa-apa yang diinginkan. Sehingga dalam puisi yang disampaikan oleh Sapardi ini, karena beliau memberikan atau ingin menyampaikan hal mengenai Islam Jawa, sehingga karya-karyanya pun pilihan itu katanya pun menuju ke sana, berkarakter seperti itu. Sehingga disi-disi yang digunakan itu harus yang sesuai, yaitu Islam Jawa. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir dalam kelas Islam dan Budaya Populer Bu Baiti. Semoga bermanfaat kali ini. Sampai di sini kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.